Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh mengucap syukur pada hari ini kita boleh kembali berada dalam ibadah di minggu pertama di bulan Maret ini. Mari sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh mengucap syukur di saat ini kembali bisa beribadah bersama-sama sekalipun masih ada di rumah masing-masing. Biarlah dengan bertekun, dengan penuh setia dan penuh disiplin dan penuh sukacita kami melakukan ibadah kepada Tuhan. Waktunya lah sekarang kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Biarlah hati kami terbuka untuk menyambut lawatan firman-Mu. Roh Kudus bekerja sehingga hati kami boleh semakin dipenuhi dengan pengertian-pengertian kepada firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung membaca firman Tuhan yang telah dipersiapkan dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ya, mungkin ini adalah kitab yang sangat langka diungkap, tapi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari 3 Yohanes ayat yang ke-11. Karena 3 Yohanes ini terdiri dari satu pasal saja. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-11. Saudara yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Berbahagialah kita semua yang senantiasa mencintai firman Tuhan dan terus mentaati dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara sekalian, dalam satu area padang rumput hijau yang luas, tinggallah di situ ada banyak komunitas hewan. Ada kumpulan sapi, lembu, kumpulan kambing, domba, dan juga ada kumpulan keluarga kodok. Satu kali keluarga kodok ini anaknya berpergian meninggalkan tempatnya, ya cukup jauh dari induknya. Dia mendekat kepada satu ekor sapi. Akhirnya si kodok ini kakinya terinjek oleh si sapi ini. Dia mengerang kesakitan dan langsung cepat-cepat melompat berlari pulang berjumpa dengan ibunya. Dan dia mengatakan, "Mama, waduh aku ini celaka, kakiku kena injek sapi, ini berdarah, sakit sekali. Yang mana nak? Nih." "Wah, kesian kamu ya, itu sapi apa itu?" "Waduh mak, sapinya badannya besar." "Sebesar apa itu badan sapi?" "Aduh mak, besar banget." Dan akhirnya ibunya ini mencoba untuk menghirup napas, ya digedein badannya. "Apa segini nak gedenya itu induk sapi itu?" "Aduh mak, kecil, sekukunya juga belum." Dia tambah lagi, digedein lagi. "Apa segini nak?" "Aduh mah, gak ada apa-apanya, masih kecil." Semakin penasaran si induk kodok, dia terus dengan sekuat tenaga dia menghirup napas, mencoba membesarkan porsi tubuhnya. Semakin besar, akhirnya meledaklah perutnya karena tidak nampung udara itu. Nah saudara, ini adalah contoh kecil. Ya, si kodok ini ingin mencoba meniru postur sapi itu, tubuh sapi. Akhirnya dia kena celaka dan akhirnya dia mati karena salah meniru. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu jangan salah meniru. Ya, jangan salah meniru. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah.
Saudara-saudara, dalam 3 Yohanes pasal 1 ini ada 3 tokoh diceritakan. Ya, ini ditulis oleh Rasul Yohanes yang memberikan predikat sebutan untuk dirinya sebagai penatua. Yang pertama adalah tokoh Bapak Gaius. Ini jarang juga dimunculkan, Bapak Gaius. Di mana penatua Yohanes sangat bersyukur dengan Bapak Gaius ini. Karena apa? Iman dan kasihnya betul-betul progres, bertumbuh, ya, dan nyata dalam perbuatannya, di mana Bapak Gaius ini suka menerima di rumahnya hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja keliling yang mungkin sekarang sebut dengan para penginjil. Saya berpikir Bapak Gaius ini orang yang sangat diberkati. Mungkin dia punya rumah besar, ada kamar-kamar. Dia suka menerima, memberikan tumpangan kepada para hamba Tuhan dan juga kepada banyak orang. Jadi tempatnya ini merupakan tempat persinggahan, transit, dan nanti kalau para pengerja keliling ini akan berangkat ke tempat lain, dia juga melengkapi dengan transportasi, memberikan sebuah servis pelayanan yang maksimal. Dan Bapak Gaius ini dikenal, ya, kebaikannya karena imannya kepada Yesus di tengah keluarga dan juga di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini yang dipuji oleh penatua Yohanes. Tapi ada tokoh yang kedua yang bernama Diotrephes. Ini tokoh yang jahat, yang arogan. Kemungkinan Diotrephes ini juga adalah salah seorang diaken dari salah satu jemaat yang tersebar di Asia Kecil pada waktu itu. Melihat tindakan Gaius ini, si Diotrephes ini tidak suka dan akhirnya mencegah ada banyak hamba-hamba Tuhan untuk bisa menerima satu pelayanan yang baik dari Bapak Gaius ini. Bahkan terus menghasut, menjelek-jelekkan. Nah, jadi tokoh yang kedua ini, Diotrephes, adalah tokoh yang jahat. Padahal dia adalah seorang, mungkin ditafsirkan salah seorang diaken yang menjabat dalam sebuah gereja. Namun hatinya dipenuhi dengan kejahatan, iri hati, dengki, sehingga tidak suka melihat kalau ada hamba-hamba Tuhan diberikan pelayanan oleh Bapak Gaius ini. Tokoh yang ketiga adalah Demetrius. Demetrius ini kemungkinan besar juga dikatakan salah seorang penatua dari ada banyak jemaat yang tersebar di daerah Asia Kecil pada waktu itu. Dan Demetrius ini dikenal pribadinya baik, seorang hamba Tuhan yang baik, dan kemungkinan besar Demetrius inilah yang membawa surat Rasul Yohanes ini kepada Gaius. Jadi reputasinya sebagai hamba Tuhan dikenal sangat baik. Nah, saudara, di sini ada 2 contoh yang sangat kontradiktif. Contoh yang satu adalah positif untuk bisa mendeklarasikan iman percaya kasihnya dalam sebuah tindakan perbuatan yang baik seperti Bapak Gaius dan seorang hamba Tuhan penatua bernama Demetrius. Tapi ada juga tokoh yang jahat yang gak suka melihat kemajuan-kemajuan pekerjaan Tuhan, bahkan iri hati, memberikan fitnahan. Ya, ini semua nanti sudah baca dalam satu pasal itu, yaitu bernama Diotrephes. Nah, makanya ada nasihat ini, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, tetapi kita boleh melakukan mencontoh yang baik. Saudara, dalam masa Prapaskah ini kita sangat tepat untuk boleh mengambil sebuah contoh yang supremasi, contoh yang tiada duanya, yang tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus, juru selamat kita. Ya, dialah contoh yang paling agung, yang tidak ada salahnya. Dan mari kita belajar, ya, dalam masa Prapaskah ini dari pribadi Yesus, pelayanannya, dan juga sampai karya penebusan, penyelamatannya di kayu salib. Ya, kita belajar kalau kita boleh mencontoh ataupun kita melakukan seperti apa yang Yesus lakukan, kita pasti akan, ya, terbimbing untuk melakukan hal-hal yang baik yang akan memberkati kehidupan kita dan juga kehidupan orang lain. Nah, makanya yang pertama, bagaimana kita boleh mencontoh yang baik dan mencontoh yang jahat. Pertama adalah ikutilah teladan Tuhan Yesus. Yang pertama, ikuti teladan
Tuhan Yesus, karena dia adalah pribadi yang tiada salah, yang dia adalah pribadi yang sempurna dalam hidupnya. Ya, dalam kitab Kolose dikatakan, siapakah Yesus? Dia dikatakan adalah gambar Allah yang tak kelihatan, gambar Allah yang sulung, dan dia lebih utama dari semua ciptaan. Sehingga Kolose pasal 1 ayat yang 19 dikatakan bahwa karena di dalam Kristus berkenan diam seluruh kepenuhan Allah. Ya, di dalam Kristus Yesus berkenan diam seluruh kepenuhan Allah. Jadi makanya sudah selayaknya lah kita kembali menyegarkan ingatan kita akan pribadi Yesus, akan semua tindakan perbuatannya pada puncaknya pengorbanannya di kayu salib. Saudara, dalam kitab Yohanes pasal 13, ya, Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-15 dikatakan di sana, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Lihat di sini, aku telah memberikan suatu teladan sesudah Tuhan Yesus membasuh dan mencuci kaki para muridnya. Ya, dan Tuhan Yesus mengatakan, seperti Bapa mengasihi aku mengasihimu, dan tinggallah kamu di dalam kasih itu. Ada perintah untuk saling mengasihi. Jadi ada teladan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Di dalam kita mengiring dia, di dalam kita boleh melayani dia, di dalam kita boleh mengasihi dia. Yesus adalah teladan yang sempurna. Ya, jadi telah meninggalkan teladan. Yang kedua, Tuhan Yesus juga memberikan teladan di dalam masalah mentaati firman Tuhan, mentaati akan kehendak Bapanya di sorga dengan tanpa cacat. Nah, itu saudara boleh kita baca dari kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Hendaklah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus adalah contoh, ya, ketaatan yang luar biasa kepada Bapaknya, taat secara mutlak, total, tanpa cacat, taat sampai mati di kayu salib. Saudara, tidak ada ketaatan seperti Yesus. Tidak mudah dalam kita mempraktekkan yang namanya taat, ya, walaupun memang sangat pendek, katanya cuma ada 4 huruf, TAAT, tidak mudah. Kadang-kadang kita gampang sekali mengiyakan tapi terus mengingkari. Kok jangan lupa ya, nanti ibadah datang ya. Oh ya, gampang, beres bos. Kecil itu mah. Pas ibadah nggak datang. Ini kan banyak terjadi hal-hal yang kecil sebenarnya. Gampang iya, oke bos, pasti lagi. Tapi pastinya tidak pasti. Makanya Alkitab, apa yang ya iya, yang tidak tidak, selebihnya itu adalah dari iblis. Yang iya, yang tidak, selebihnya mendatangkan penghukuman. Ini pergumulan setiap hari, saudara. Marilah masa Prapaskah ini kita kembali untuk memandang pada Yesus yang telah mempersembahkan ketaatan total, ketaatannya tanpa syarat kepada kehendak Bapa di sorga, supaya oleh ketaatannya saudara dan saya boleh menerima anugerah keselamatan hidup yang kekal. Karena ketidaktaatan satu orang, semua manusia jatuh dalam dosa. Oleh karena ketaatan Yesus Kristus yang percaya, kita boleh kembali ditebus. Itu sebuah berita yang sangat mengembirakan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, ya, Tuhan Yesus adalah merupakan teladan yang sempurna, komplit dalam pelayanan, dalam kita boleh mengasihi, dalam kita melakukan salah suatu perintah Tuhan, di dalam ketaatannya sama Tuhan.
Dan Tuhan Yesus juga menjadi teladan di dalam kita boleh menghadapi ada banyak kesulitan, kesukaran, aniaya, dan penderitaan. Ini penting ya, kalau kita hidup ikut Yesus semuanya berkat-berkat, blessing, makan minum pakai cukup, wah semuanya peningkatan prestasi. Nah, bagaimana pada waktu kita diizinkan masuk lembah-lembah kelam kepada kesulitan, kesukaran, aniaya, dan penderitaan? Yesus juga ada di situ, makanya Daud memuji Yesus gembala yang baik di rumput yang hijau, air yang tenang. Tetapi sampai di lembah kelam sekalipun tetap ada pujian kepada sang gembala itu. Jadi Daud memuji Tuhan bukannya pada waktu di rumput hijau air tenang, sampai di lembah kelam. Nah, Yesus juga ada di lembah kelam. Sudah masuk dikatakan ke jurang maut. Telah mengalami penderitaan yang luar biasa. Untuk siapa? Untuk kita manusia berdosa. Karena itulah dikatakan dalam kitab Ibrani, ya, kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 3 dan 4. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Waktu kita lemah, mungkin malam putus asa, ada kecewa, mari pandang pada Yesus. Ya, saya percaya Yesus bukan hanya sebagai pribadi teladan, tetapi Dia memberikan kuasa kepada kita yang boleh percaya dan ikut jejaknya. Dia memberikan kuasa untuk kita sanggup melewati lembah-lembah kelam. Saudara, dikatakan dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencurahkan darah. Semenderita apa kita? Sesusah apa kita? Apa sudah mencurahkan darah karena Yesus? Belum. Mari saudara, pada waktu kita mungkin diizinkan Tuhan masuk lembah-lembah kesukaran, pandang kepada Yesus. Dia bukan sekedar memberikan teladan atau menjadi teladan, tapi barang siapa yang percaya dan ikut jejak Yesus, Dia memberikan kuasa, kesanggupan, kekuatan untuk kita mengatasi berbagai kesulitan, aniaya ataupun sengsara. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Kesukaran, ketelanjangan, kelaparan, aniaya? Tidak ada satupun. Yesus memberikan sebuah teladan yang sangat komplit, perfectly, sempurna, completely, tidak ada kekurangan. Makanya saya mengajak di masa Paskah ini kembali untuk menegaskan pandangan iman kita, hidup kita kepada Kristus yang telah mati dan bangkit dan telah meninggalkan satu teladan yang baik. Maka itu dikatakan di dalam kitab 1 Petrus pasal 2. Nah, ini lihat nih, 1 Petrus pasal 2. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Wah, indah sekali ya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan apa? Teladan bagi kita, supaya kita mengikuti jejaknya. Kalau kita mengikut jejak Yesus, teladan Yesus, saya dan percaya kita tidak akan pernah salah untuk meniru. Tidak mungkin kita akan meniru yang jahat. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita tetap di dalam mengikuti contoh yang baik? Ada banyak sebenarnya pengajaran firman Tuhan. Yang kedua, saya hanya mengambil 2 poin saja. Ikuti teladan para pemimpin rohani. Ini penting, saudara. Tapi di sini normatif, karena ada banyak pemimpin yang benar, banyak juga pemimpin yang jahat. Ya, seperti Diotrephes kan seorang pemimpin juga, tapi jahat anunya, tingkah lakunya. Ada nabi yang palsu, ada nabi yang benar. Nah, karena itulah kita harus melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, tokoh-tokoh iman, para pemimpin yang berjuang di lapangan, pemimpin yang berani menyatakan sebuah kesaksian karena kesatuannya dengan Kristus. Ya, karena telah mengalami Kristus, dia menyatu dengan Kristus. Rasul Paulus pun dia menyatakan, dia contoh tuh yang orang lain, tapi Paulus mengatakan, ikuti teladanku. Ya, dicatat itu dalam kitab Filipi pasal 3:17. Ikuti teladanku.
dan ikuti juga para pemimpin rohani. Itu dikatakan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ya. Kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-7. Nih lihat nih. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah imannya, contohlah prinsip hidupnya, contohlah akan tindakan perbuatannya. Ada banyak. Kita ingat Abraham, ingat Ishak, Yakub, ingat Yusuf, ingat Musa, ingat Abraham. Ya, banyak contoh. Rasul-rasul. Paulus mengatakan ikuti teladanku, pasti juga dia mengatakan Timotius, ada Epaphroditus, ada si Tikhikus, banyak lagi yang lain. Dan di sini ikuti si Gaius, ikuti Demetrius, jangan ikuti Diotrephes. Jadi kita harus juga peka dengan hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara memang bertekun dalam membaca kitab suci, tahu tokoh-tokoh iman, saudara akan tahu mana hamba Tuhan yang benar, mana hamba Tuhan yang palsu, mana hamba Tuhan yang betul-betul baik, mana ada hamba Tuhan yang jahat. Saudara akan dipimpin oleh firman Tuhan. Makanya jelas dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 7 ini luar biasa. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah mengembalakan kalian, yang telah mengarahkan untuk bagaimana saudara-saudara bertumbuh dalam Tuhan. Gembala sidang saudara, hamba Tuhan saudara, mungkin dia adalah pendeta, guru Injil, evangelis ya, dan juga diaken-diaken majelis gereja. Banyak yang baik, banyak yang betul-betul berdedikasi. Tetapi ada banyak juga nabi-nabi palsu. Mesti kita waspada ya. Kalau saudara bertekun dalam membaca kitab suci, pasti tahu mana hamba Tuhan yang berdedikasi, mana hamba Tuhan yang imitasi. Saudara akan diberikan pengertian ini. Saya percaya dengan kita mengikuti teladan yang sempurna dari Yesus Kristus, dan kita belajar juga dari tokoh pemimpin hamba-hamba Tuhan, baik di PL, di PB, yang sungguh-sungguh berjuang, berdedikasi untuk Tuhan. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu, terlalu banyak. Tapi dengan saudara bertekun membaca kitab suci, saudara akan tahu tokoh-tokoh ini dan bisa mengambil sebuah pelajaran sekarang ini. Saudara, biarlah kiranya dengan firman Tuhan pada hari ini ya, kita diperhadapkan dengan ada orang-orang yang betul-betul berdedikasi untuk Tuhan, dengan orang-orang yang tidak betul dalam pelayanan. Roh Kudus akan menolong. Mari pandang kepada Yesus yang adalah teladan sempurna, teladan sempurna, tanpa cacat, tanpa salah. Ikuti jejak Yesus, pasti akan mencontoh yang baik, tidak yang jahat. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, terima kasih firman-Mu. Engkau tolong meteraikan ini di hati kami, dan kami boleh bertindak hati-hati, dan kami boleh semakin dalam untuk bertekun membaca kitab-kitab suci, supaya kami mengerti, memahami tentang pribadi orang-orang yang betul-betul bertekun di dalam Tuhan, yang mendedikasikan dirinya, dan juga dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tetapi kami memiliki pribadi teladan yang sempurna, teladan yang sejati, yang supremasi, yang tidak ada salahnya. Hanyalah Yesus Kristus yang telah menderita sengsara sampai mati di salib. Engkau bangkit, memberikan kepastian hidup yang kekal bagi kami semua yang percaya. Kami akan meneruskan dengan perjamuan kudus. Tuhan tolong kami, supaya perjamuan kudus ini akan boleh mengikatkan, menyatukan kami kembali ya, dalam kesengsaraan, penderitaan, kematian, kebangkitan-Mu Tuhan Yesus, supaya hidup kami, iman kami bertumbuh di dalam pengorbanan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bagi kita semua yang telah dibaptiskan, mari bersama-sama ambil perjamuan kudus pada hari ini. Tetapi mohon maaf kepada saudara yang belum dibaptiskan, biar saudara sabar sampai nanti menerima baptisan kudus demi ketertiban kita di dalam berjemaat. Demikian firman Tuhan sebagai pengantar dari perjamuan kudus pada hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita dalam sikap doa penuh hormat kepada Tuhan. Ya, inilah masa Prapaskah. Ya, jangan sia-siakan, biarlah waktu yang ada ini kita pergunakan bagaimana kita mengeratkan, melekatkan hidup kita kepada Yesus yang telah menderita sengsara sampai mati di kayu salib. Namun kitab suci mengatakan pada hari yang ketiga dia bangkit kembali, memberikan kepastian bahwa maut telah dikalahkan, iblis telah dihancurkan, dan dia memberikan hidup yang kekal untuk saudara dan saya. Saudara, dalam perjamuan kudus ada dua benda yang disakralkan atau dikhususkan. Yang pertama adalah roti yang tidak beragi, yang melambangkan tubuh Yesus yang suci tanpa dosa, dipecah-pecahkannya, dikorbankannya untuk kita. Sekarang ambil dan angkatlah roti ini di tangan kanan kita sebagai satu petanda kita betul-betul beriman, percaya, mengagungkan Kristus yang telah mengorbankan dirinya. Sesuai dengan pernyataan Alkitab bahwa bahwa roti ini melambangkan, tadi salah ngomong anggur. Iya, apa-apa terusin aja. Jangan, ulangin aja. Hah? Tutup lagi berarti. Ulangin aja ya? Iya, tutup lagi. Supaya jangan ini dulu. Supaya jangan berat lagi editnya. Kalau sebenarnya apa-apa tadi salah. Kadang seleo. Hari ulang aja ya? Iya. Awal aja. Baik saudara, kita ambil sikap doa hormat dalam kita mengikuti perjamuan kudus. Bagi saudara sekalian sedang jemaat yang sudah dibaptiskan, mari bersama-sama kita melakukan perjamuan kudus. Buat saudara yang belum dibaptiskan, mohon kesabarannya demi ketertiban kita dalam berjamaah. Demikian firman Tuhan sebagai pengantar perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, dalam perjamuan kudus ada dua benda yang dikhususkan, disakralkan. Yang pertama adalah roti yang tidak beragi, yang melambangkan tubuh Yesus yang suci tanpa dosa, dipecah-pecahkannya, dikorbankan untuk kita semua. Sekarang ambil dan angkatlah roti ini di tangan kita sebagai tanda kita sungguh percaya akan juru selamat kita. Pandang ke bukit Golgota, pandang penderitaan kesengsaraannya, pengorbanannya untuk kita. Sesuai dengan pernyataan nats kitab suci bahwa roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci, yang dipecah-pecahkannya, dikorbankannya untuk kita orang-orang berdosa. Sekarang terimalah roti ini dengan iman dan makanlah. Yang kedua adalah anggur yang melambangkan
darah Tuhan Yesus yang suci, tanpa dosa. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Dan darah itu bukan darah sapi lembu atau domba. Darah itu adalah hanya darah Tuhan Yesus Kristus. Dialah anak domba Allah yang datang dari surga. Jadi satu-satunya untuk boleh penyelesai dosa-dosa kita adalah pengorbanan Kristus di atas bukit Golgota. Angkat anggur ini, tundukkan kepala kita, pandang dan kenang kasih Tuhan lewat pengorbanannya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sesuai juga dengan nats Alkitab bahwa anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang suci yang ditumpahkan demi pengampunan segala pelanggaran, segala salah, bahkan segala dosa-dosa kita. Sekarang terimalah anggur ini dengan iman dan minumlah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, satu kesempatan yang sangat indah luar biasa yang bersama-sama bisa masuk dan mengikuti perjamuan kudus. Biarlah ini yang terus kami bawa, kami renungkan setiap hari. Kami menyatu dengan kesengsaraan, penderitaan, kematian-Mu, kebangkitan-Mu, dan inilah yang terus akan memimpin kami untuk hidup benar, untuk bisa mencontoh yang benar, supaya hidup kami boleh menjadi berkat di atas muka bumi ini. Karena hidup kami telah menerima berkat yang besar, kami pun akan boleh menjadi pribadi berkat di atas muka bumi. Terpujilah Allah kami, berkati semua kami jemaat-Mu, berkati keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah diberkati lewat ibadah yang berlangsung pada hari ini, melalui suasana ibadah, puji-pujian, bahkan firman Tuhan, dan terkhusus kami ikut dalam perjamuan kudus. Dan biarlah kami tetap di dalam kesetiaan kami beribadah kepada Tuhan. Kami mengingat bersyukur kepada Tuhan, karena sudah genap 1 tahun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi Tuhan memberikan kekuatan dan kesetiaan. Biarlah kiranya kami memelihara, menjaga iman percaya kami sungguh-sungguh pada Engkau. Dengan demikian kami berdoa juga supaya kiranya pelaksanaan vaksinasi ini akan bisa segera, sehingga akhirnya Corona atau COVID-19 ini bisa segera berlalu, yang akhirnya kami semua jemaat-Mu bisa kembali bersorak-sorai beribadah di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk kerinduan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan di Kelapa Gading ini. Engkaulah yang empunya para pengerja, gembala-gembala, pengajar-pengajar, penginjil-penginjil. Jangan biarkan Tuhan umat-Mu, domba-domba-Mu di Kelapa Gading ini tak tergembalakan. Kami berdoa untuk seorang gembala ke depan. Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan, karena Engkau yang mempunyai ladang. Engkau pasti akan menyediakan yang terbaik untuk bisa menuntun, membimbing, mengembalakan umat-Mu di Kelapa Gading dengan baik, supaya pekerjaan Tuhan boleh mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Oh Tuhan, kami berdoa untuk pengurus gereja, para diakon majelis, agar tetap bersekutu bersama-sama. Biarlah kiranya di masa Paskah ini kami betul-betul ada rekonsiliasi secara rohani dengan merenungkan firman Tuhan, dengan memandang pada Yesus Kristus. Kami semua jemaat-Mu bisa melepaskan pengampunan, dan kami boleh bersatu hati, dan kami menjadi umat yang betul-betul kembali menjadi umat yang dipersatukan dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu jamah, berikan pemulihan, kesembuhan. Yang sakit boleh menjadi sembuh. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Dan semua jemaat-Mu yang sehat, kami juga bersyukur supaya dengan tubuh yang sehat kami lebih produktif untuk memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat-Mu di Kelapa Gading ini kepada Tuhan.
Dan terima kasih Tuhan, kami juga tetap dalam ucapan syukur, dalam ibadah memberikan persembahan-persembahan kepadamu. Engkau berkati setiap persembahan jemaat-Mu, supaya jemaat Tuhan tetap setia di dalam melakukan hal ini demi perluasan dan juga kemajuan pekerjaan Tuhan. Setiap jemaat yang telah tetap setia dalam memberikan persembahan, berkat-Mu terus semakin melimpah atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Inilah syafaat dan doa persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di sorga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Putra yang tunggal, serta janji penyertaannya oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.